Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Semalam dengan Janda, bab 1. Setelah menonton video. Carikan aku janda muda yang bisa kutiduri malam ini. Pastikan yang bebas dari penyakit. Seorang CEO perusahaan besar mondar-mandir dengan penuh amarah di ruang kerjanya. Ia mencengkram ponselnya erat-erat. Genggaman tangannya nyaris meremukkan benda pipih itu menjadi dua. Sementara itu, seorang anak buah menggigil ketakutan di depannya. Ia tidak pernah melihat bosnya marah besar seperti ini sebelumnya. Namun emosi pria itu langsung meluap-luap. Sebuah video berputar di ponselnya menunjukkan perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya sendiri. Pria itu Kaisar, memukul meja dengan kepala tinju. Anak buahnya yang ada di ruangan itu terlonjak kaget. Benda-benda di atas meja kerja bergetar. Kaisar menoleh ke arah anak buahnya dengan tatapan murka. Katakan pada wanita itu bahwa aku akan membayarnya berapapun dia mau jika dia bisa memuaskanku. Tunggu apa lagi kamu di sini? Cepat lakukan perintahku, teriak Kaisar tanpa ampun. Baik bos, saya akan segera mencarikannya untuk Anda. Anak buah itu mengangguk lalu berlari terbirit-birit keluar dari ruangan kerja Kaisar. Kaisar mengusap rambutnya frustasi. Dadanya naik turun dengan panas seolah ada api yang membakar jantungnya di dalam sana. Kaisar menjatuhkan tubuhnya ke kursi kerja. Ia masih mengulang-ulang video perselingkuhan istrinya sebelum mematikannya. Tak sanggup lagi melihat pengkhianatan wanita yang amat dicintainya itu. Apa salahku menikah? Geram Kaisar sambil bersandar lesu di kursi kerja. Ia meletakkan satu lengan di dahi, menutupi pandangannya. Selama ini aku setia padamu, mencintaimu, terlepas pernikahan kita yang belum menghasilkan keturunan. Tapi apa yang kamu kudapatkan? Kamu malah memberiku pengkhianatan. Kaisar tertawa ironis di ruang kerjanya. Perasaannya campur aduk, marah, sedih, dan kecewa. Dan yang paling penting dirasakannya adalah tidak percaya. Rumah tangganya dengan sang istri tidak pernah kekurangan apapun. Mereka bahagia walau belum dikaruniai seorang anak. Namun Kaisar merasa ia telah menyia-nyiakan hidupnya dengan menitipkan hatinya kepada wanita itu. Setelah bergelut dengan emosinya, Kaisar pun menurunkan lengannya dari dahi. Wajahnya menggelap dan setarik seringai sinis bertengger di sudut bibirnya. Dan kamu pikir hanya kamu yang bisa berselingkuh? Aku juga bisa melakukannya itu, istriku. Tak sampai 1 jam kemudian, Kaisar mendapatkan telepon dari anak buah suruhannya bahwa ia telah menemukan janda yang diminta Kaisar. Kaisar bangkit dari kursi kerjanya. Semua dokumen yang sedang ia tangani terlupakan seketika. Ada di mana dia sekarang? Tanya Kaisar dengan menggebu-gebu. Ia sudah tidak sabar lagi menumpahkan rasa frustasinya kepada janda ini. Sang anak buah menjawab cepat. Dia sedang menunggu Anda di Hotel Semanggi, kamar nomor 96, bos. Semuanya sudah disiapkan dengan baik di sana. Anda bisa langsung datang dan menemui wanita itu. Kerja bagus. Kaisar mengantongi ponselnya ke saku jas. Ia menyambar kunci mobil dan langsung berkendara menuju hotel yang dimaksud. Begitu sampai, Kaisar tidak ingin membuang-buang waktu lagi. Ia berjalan melewati long dan koridor, naik lift menuju lantai di mana kamar tersebut berada. Saat itu, pikiran Kaisar sudah tumpah urah. Ia tidak bisa berpikir jernih mengingat setiap detail yang ada dalam video itu. Pintu lift terbuka dan Kaisar terdiam sejenak. Ia bergumam pada dirinya sendiri. Kamar nomor 69? Benarkah ada di lantai ini? Kaisar berjalan dengan satu tangan dimasukkan ke saku celana. Ia membaca nomor kamar yang tertera di pintu hingga langkahnya berhenti pada kamar yang dituju. Angka 69 tercetak jelas di pintu tersebut dan tanpa ragu ia pun membukanya. Saya datang sesuai perjanjian. Saya harap kamu bisa bekerja sama dengan... Apa yang sedang kamu lakukan? Ucapan Kaisar terjeda ketika ia melihat wanita pemesanannya menggeliat di atas kasur.
Ia melangkah masuk lebih dalam, mendapati wanita itu tampak seperti cacing kepanasan. Wajahnya merona merah dan keringat membasahi tubuhnya. Kaisar mengerutkan kening. Ada apa dengannya? Kamu tidak menjawab pertanyaan saya. Apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Kenapa kamu seperti ini? Kaisar benar-benar bingung. Tolong saya. Wanita itu spontan merangkak ke tepi kasur begitu melihat seorang pria menjulang di atasnya. Kepalanya terasa pening dan kosong. Ia seolah hanya melihat kabut. Pak, tolong saya. Tubuh saya terasa aneh. Panas, keras sekali. Saya kesakitan. Tolong lakukan sesuatu untuk meredakan rasa sakit saya, Pak. Mohon wanita itu. Apa? Kaisar sedikit ragu. Wanita itu menarik-narik lengan jasnya dengan tampak memelas. Ia tidak mengerti apa yang terjadi di sini. Tapi satu hal yang bisa ia lakukan untuk membantunya. Kaisar akan bermalam dengan wanita ini. Lagi pula dia juga dibayar supaya melayaninya, bukan? Kaisar naik ke atas kasur dan mendongakkan dagu wanita itu. Ia menatapnya tanpa ekspresi. Baiklah, saya akan membantumu sesuai dengan permintaanmu. Tapi ingatlah bahwa kita berdua sama-sama dudukkan di sini. Wanita itu mengangguk. Kaisar segera melepas semua benang di tubuhnya dan bertindak cepat meniduri wanita itu. Ia menciumi wanita itu dengan kemarahan yang ia pendam selama beberapa jam terakhir menguap bersamaan dengan kontak fisik mereka. Kaisar tidak membiarkan wanita itu beristirahat. Ia tidak akan berhenti hingga amarahnya mereda. Namun pada saat tubuh Kaisar terhubung dengan wanita itu, mau tak mau ia membeku di tempat. Bukankah wanita ini seorang janda? Tetapi kenapa rasanya dia ketat sekali? Kenapa kamu seperti seorang? Gumam Kaisar dengan mata membelalak. Sayangnya mereka sudah setengah jalan. Daripada tanggung, Kaisar akhirnya melanjutkan aksinya tanpa menundukkan rintihan kesakitan wanita itu. Sakit. Wanita itu meremas spray dan menangis kesakitan. Suara tangisannya mengudara memenuhi ruangan remang-remang itu. Kaisar tidak berhenti menggerakkan tubuhnya meski wanita itu meminta untuk berhenti. Pergaulan mereka berdua semakin lama semakin intens, hingga Kaisar merasakan kelegaan luar biasa menyambar tubuhnya. Ia pun memisahkan dirinya dari wanita itu dan menyalakan lampu. Senyum puas terlukis, tetapi langsung menghilang ketika netranya tanpa sengaja melihat spray ada bercak kemerahan menodai spray putih itu. Fuck, Kaisar menggerang kesal. Ternyata wanita yang ditidurinya benar-benar seorang. Tapi bagaimana bisa? Bukankah seorang janda semestinya sudah tidak bersegel? Kaisar tidak tahu apakah ini keberuntungan atau kesialan. Ia memperhatikan wanita yang tengah tertidur kelelahan di sampingnya. Kaisar menggelengkan kepalanya. Astaga, kenapa bisa begini? Sementara Kaisar yang masih kebingungan, lambat laun kesadaran wanita di sampingnya itu kembali. Sesuatu yang tadi menguasai tubuhnya telah sirna dan perlahan ia mengenali lingkungan di sekelilingnya. Ketika wanita itu bergerak, semua ringisan lolos dari bibirnya. Ia memegangi pinggangnya yang sakit, kemudian melihat tubuh terbukanya yang tidak tertutup. Dan begitu wanita itu mendongak, ia bisa melihat seorang pria bersamanya di ruangan ini. Segera saja ia menutupi tubuhnya dengan selimut hotel dan beringsut ke sudut kasur. Menyadari apa yang telah terjadi di antara mereka, ia menunjuk pria itu dengan shock. Air mata mulai mengalir di kedua sisi wajahnya dan ia mulai berteriak histeris. Kamu? Apa yang kamu lakukan padaku? Kaisar terkejut mendengar suara teriakan wanita itu, dan responnya, kenapa dia memasang ekspresi seolah menjadi korban di sini? Padahal jelas-jelas tadi wanita itulah yang memohon-mohon padanya. Namun, ia tetap harus memastikan sesuatu. Kenapa kamu masih? Tanya Kaisar. Ia menatap kesal pada wanita di depannya yang seperti sangat ketakutan di pojokan kasur. Wanita itu mengangkat wajahnya dan menatap Kaisar dengan tajam.
Dari mana kamu tahu aku masih? Dan memangnya kenapa kalau aku masih? Jangan pura-pura lupa dengan apa yang barusan kita lakukan. Jawab saja pertanyaanku. Jadi? Wanita itu tampak shock. Kaisar semakin tak mengerti. Hei, jawab dulu pertanyaanku. Kenapa kamu masih? Padahal kamu adalah seorang janda. Tanya Kaisar tak sabaran. Memangnya janda nggak boleh? Balas wanita itu sengit karena statusnya yang seorang janda disinggung. Terserah, intinya cepat pergi dari sini dan ini ambil bayaranmu. Kaisar melemparkan segebok uang yang dia ambil dari dalam dompetnya. Gadis itu menatap uang-uang di depannya dengan tangan terkepal kuat dan tatapan nyalang. Dia membawa tubuhnya mendekati pria yang baru saja merendahkannya itu. Lalu saat Kaisar berbalik, ia melempar uang-uang itu tepat di wajah pria itu. Aku bukan wanita murahan. Meski aku seorang janda, tapi aku wanita terhormat. Dan kamu... Ia menunjuk wajah Kaisar dengan telunjuknya. Aku akan laporkanmu kepada polisi. Kaisar tersenyum kecut. Kamu pikir siapa yang sedang kamu hadapi, ha? Wanita itu menatap Kaisar dengan tajam. Sama sekali tak gentar di hadapan lelaki itu. Memangnya kamu siapa? Kamu juga manusia, sama-sama makan nasi. Balas wanita itu. Kaisar spontan tertawa mengejek mendengar jawaban wanita itu. Dia merasa wanita di hadapannya ini terlalu naif, berani menantang dan membalas ucapan Kaisar seperti itu. Apakah di benaknya sama sekali tidak ada alarm tanda bahaya yang bisa memperingatkannya? Dia bisa cepat mati kalau tidak bisa membaca situasi terus-menerus. Sudah, jangan banyak drama kamu. Jujur saja apa bayarannya kurang? Cepat saja nomor rekeningmu. Nanti ku bayar semuanya. Si wanita kesal bukan main. Dia benar-benar merasa direndahkan oleh Kaisar. Bagaimana tidak? Sejak tadi Kaisar terus saja menyebut soal uang. Wanita itu benar-benar tak habis pikir. Memangnya manusia bisa dinilai dengan uang? Kamu pikir harga diriku setara sama uang yang kamu kasih, ha? Si wanita tidak terima. Kaisar pening mendengar teriakan serta perlawanan wanita itu. Ini menyebalkan. Sudah kubilang, sebut saja berapa nominal yang kamu mau. Aku pasti akan bayar. Nggak usah sok marah-marah begitu kalau hanya mau uang tambahan. Si wanita semakin murka. Dia yang sudah tidak tahan menahan amarahnya berusaha untuk memukul wajah Kaisar dengan kepalan tangannya. Sayangnya gerakan wanita itu langsung ditahan oleh Kaisar. Mana mungkin juga Kaisar membiarkan seorang memukulnya, terlebih wanita ini. Dan sialnya gara-gara gerakan itu selimut yang sejak tadi melindungi tubuh si wanita melorot, membuat tubuh polosnya terekspos di depan muka Kaisar. Si wanita malu luar biasa. Dia segera buru-buru menutupi badannya. Dia sadar bahwa dia tidak akan bisa melawan Kaisar. Mau berkelahi pun juga mana mungkin menang. Kalau Kaisar mau bersikap tegas, si wanita pasti akan langsung pingsan di tempat. Si wanita menunjuk wajah Kaisar dengan ekspresi marah. Dengar ya, sampai kapanpun aku akan ingat muka kamu yang brengsek ini. Setelah itu, dia segera memakai pakaiannya dengan terburu-buru dan pergi dari tempat itu. Kaisar mendesah kesal. Dia membiarkan saja wanita itu pergi. Sudah tidak mau juga untuk melakukan apa-apa karena perdebatan mereka tadi. Gila, bisa-bisanya dia dilawan oleh seorang wanita lemah seperti itu. Seharusnya wanita itu menurut padanya. Sesaat setelah wanita itu pergi, terdengar langkah tergesa-gesa dari luar ruangan dan juga ketukan membuta-buta di buntu ruangan itu. Kaisar mendecak kesal. Dia kenal dengan suara ribut di depan ruangan itu. Para anak buahnya. Memangnya ada apa sampai mereka ribut begitu? Ada apa? Kenapa ribut-ribut? Tanya Kaisar malas. Wajah-wajah anak buahnya memucat. Setitik keringat dingin turun dari wajah mereka. Positif, mereka kelihatan ketakutan. Kaisar jadi mengernyit heran karena tidak paham mengapa mereka semua memasang ekspresi demikian. Kenapa? Tanya Kaisar lagi. Salah satu dari mereka maju dan menelan ludahnya dengan susah payah. Kaisar jadi semakin gregetan karena mereka tak kunjung berbicara.
Kalian bisu, hah? Kenapa? Bentak Kaisar. Bos, Anda salah kamar, terang salah satu dari anak buahnya. Kaisar seketika mendelik kaget. Apa? Iya, sebenarnya wanita pesanan bos ada di kamar 96, bukan di kamar 69. Wajah-wajah anak buah Kaisar sudah seperti kehilangan nyawanya. Mereka pucat pasi, jelas takut sekali meskipun sebenarnya yang salah adalah Kaisar sendiri. Kaisar sendiri mengumpat. Dia meramas rambutnya dengan kesal. Salah kamar? Bagaimana bisa? Sialan. Kaisar mendecih kesal. Sekarang dia jadi paham mengapa wanita yang tadi marah-marah dan melawannya. Bahkan sama sekali tidak tergoda dengan uang yang ditawarkan oleh Kaisar. Wanita itu bukan pesanannya. Kaisar memijat pelipisnya sendiri. Sial, betapa pusing kepalanya sekarang. Kalian semua periksa semua CCTV di tempat ini dan cari tahu tentang wanita yang baru saja tidur denganku di kamar ini. Perintah Kaisar. Para anak buahnya patuh. Mereka langsung menghambur keluar melaksanakan perintah sang bos. Setelah para anak buahnya pergi, Kaisar masih teruntuki nasib sialnya hari ini. Bisa-bisanya dia salah masuk kamar. Bangsat, ini benar-benar memalukan, gumam Kaisar pelan. Esok harinya, anak buah Kaisar sudah berhasil menemukan beberapa informasi tentang wanita di kamar 69 kemarin. Segera saja mereka melaporkannya kepada Kaisar. Bos, kami sudah menemukan beberapa informasi mengenai wanita di kamar 69 itu, ucap salah satu anak buah Kaisar. Katakan, pinta Kaisar. Wanita itu bekerja sebagai pengantar makanan. Dia tiba-tiba dijebak oleh pemilik kamar 69 yang asli, dan ternyata istrinya datang. Si pemilik kamar 69 kabur dan wanita itu akhirnya menjadi seperti yang bos lihat kemarin. Dia agresif karena telah dicekoti obat laknat sebelumnya oleh si pemilik kamar 69 yang asli. Lalu wanita itu berakhir tidur dengan bos. Kaisar menghela nafas panjang mendengar penjelasan itu. Wanita itu dijebak dan Kaisar salah kamar. Ini benar-benar kebetulan yang memusingkan. Cari tahu latar belakang keluarga wanita itu. Aku harus tahu semua detail tentangannya. Sebenarnya Kaisar bisa saja membiarkan apa yang terjadi kemarin berlalu begitu saja. Namun karena dia yang salah kamar dan malah menyerang wanita yang seharusnya bukan pesanannya, Kaisar harus menyelesaikan beberapa hal yang dengan wanita itu. Dia tidak bisa lepas tangan begitu saja tanpa ada pembicaraan apapun dengannya. Kami sudah menyelidiki latar belakangnya juga, bos. Dia seorang janda yang baru bercerai dengan suaminya. Nama wanita itu adalah Anna Kairunisa Pangestu. Kaisar melebarkan kelopak matanya mendengar nama yang disebut oleh anak buahnya itu. Pangestu? Batin Kaisar. Kaisar teringat dengan nama keluarga besar istrinya, Monica Pangestu. Sebenarnya belum tentu juga nama belakang yang sama berarti memiliki hubungan kekerabatan. Kaisar juga tahu itu. Nama Pangestu bisa dipakai siapapun, tidak hanya keluarga besar istrinya. Namun entah mengapa Kaisar kepikiran. Jangan bilang dia itu, ucap Kaisar menggantung ucapannya. Itu benar, bos, sahut anak buahnya. Dia masih bersaudara dengan Nyonya Monica. Wanita itu adalah adik sepupu Nyonya Monica. Kaisar sontak mendadak kaget.